sharing ya sukses story yang dicapai pada ZI WBK tahun 2021. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris Dirjen Pendidikan atas laporan yang telah disampaikan. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani ST. Disilakan. Terima kasih Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pak Rahmat Mulyana beserta tim pembangunan zona integritas, para rektor UIN, YIN, ketua STAIN beserta tim pembangunan zona integritas, kepala madrasah pilot project pembangunan zona integritas pada 201 madrasah beserta tim pembangunan zona integritas, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya pada hari ini kita dapat menghadiri sebuah kegiatan yang syarat makna berkenaan dengan keinginan besar kita untuk mewujudkan zona integritas yang kemudian diberi tajuk Summit Bersama Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, kemudian ada UIN, YIN, STAIN, dan Madrasah Negeri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah megang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, zona integritas atau ZI merupakan sebuah sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga, dan atau pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya memiliki niat dan komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau biasa kita mengenalnya dengan WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan ini adalah merupakan penciri dari institusi yang memiliki komitmen terhadap pelayanan prima. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas, maka Direktorat Jenderal berupaya dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan kewenangan, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Tapi kalau ini mati nggak bisa. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun zona integritas yang kemudian dimasukkan dalam sebuah rencana strategis yang terintegrasi dengan rencana strategis 2020-2024. Kemudian ada roadmap reformasi birokrasi dan program kerja pembangunan zona integritas. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dilakukan di unit dan satuan kerja pendidikan Islam, yaitu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan madrasah negeri. Adapun perencanaan zona integritas pada PTKIN telah berjalan selama 5 tahun, dan selama tahun ini adalah tahun kedua kita memulai dengan melakukan PMPZI di madrasah negeri. Sampai saat ini ada 3 satker pendis yang telah mendapat anugerah ZI WBK, yaitu UIN Banjarmasin pada tahun 2017, YIN Salatiga pada tahun 2020, dan Madrasah Insan Sedekah Serpong pada tahun 2021. Kita semua berharap pembangunan zona integritas di PTKIN dan di madrasah dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja di satuan kerja khususnya dan kinerja Kementerian Agama secara keseluruhan. Kemajuan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada PTKIN dan madrasah tentu saja perlu terus dipantau dan dievaluasi
sekaligus perlu dipastikan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Membangun zona integritas serta meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani bukanlah pekerjaan yang mudah tentunya, tetapi tentu bukan sesuatu hal yang mustahil untuk kita wujudkan. Kadang-kala untuk melakukan hal yang baik perlu dipaksakan dan kemudian kita terbiasa dan akhirnya akan menjadi bumbu budaya. Kita lalui semua tahapan dalam pembangunan zona integritas dengan antusias dan konsisten. Kita upayakan memberikan layanan yang melebihi ekspektasi, harapan, dugaan masyarakat. Mudah-mudahan kita semua bisa berbahagia dan melaksanakan tugas ini. Saya tentu saja menyambut gembira atas pembangunan zona integritas ini. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk para rektor UIN, IAIN, ketua STAIN, para kanwil, para madrasah negeri, serta seluruh tim pembangunan zona integritas di tengah pandemi COVID-19. Masih tetap semangat mengikuti bimbingan teknis, berjuang memenuhi seluruh eviden dalam lembar kerja evaluasi atau kita biasa mengenalnya LKE PPM ZI, dan kita semua berharap mudah-mudahan 258 satker ini dapat melalui seluruh tahapan penilaian dan memperoleh predikat zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mari kita sambut keinginan besar kita untuk menyongsong zona integritas ini dengan rasa bahagia, karena tugas inti kita adalah membahagiakan seluruh umat, terutama mereka yang terkait dengan lembaga pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami sampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Selanjutnya berkenan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk menyaksikan submit bersama nanti setelah ini dipimpin oleh Rektor UIN Jakarta untuk yang PTKIN, dan untuk yang madrasah akan dipimpin oleh Bapak. UIN Padang. Oke. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, submit serentak PMP ZI PTKIN akan dipimpin oleh Rektor dari UIN Padang. Selanjutnya waktu kami berikan kepada UIN Padang, dan selanjutnya nanti akan diikuti submit bersama oleh PTKIN yang lain. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'as. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dirjen yang sudah hadir bersama kita, dan seluruh Bapak dan Ibu yang hadir untuk submit serentak PMP ZI PTKIN dan madrasah. Saya mewakili PTKIN sebagai Rektor UIN Imam Pojok Padang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita laksanakan kegiatan untuk submit serentak PMP ZI PTKIN yang Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, applause untuk kita semua. Padang untuk ngeklik ya, sudah diklik untuk submit ke Menteri Agama. Kirim hasil PMP ZI, betul? Bukti. Mereka yang Tidak. Baik, proses submit hasil penilaian zona integritas ke Menteri Agama berhasil. Terima kasih atas kerjasama saudara. Silakan diikuti oleh Bapak Ibu PTKIN lainnya untuk melakukan submit ke Menteri Agama.
nanti akan muncul seperti ini ya, sesuai yang di layar. Baik. Oke. Oh, Mak Fadin. Jangan tahu. Betul. Tak ada baju, tinggal lo baju. Sudah sukses atau mana naik. Oke, terima kasih untuk UIN Padang ya. Kita selanjutnya beralih ke Man 4 Jakarta. Dipersilakan Man 4 Jakarta untuk memimpin submit untuk madrasah yang ya oke. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, serta jajarannya, yang kami hormati seluruh partisipan Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya mewakili Satker Madrasah Negeri yang menjadi pilot proyek pembangunan zona integritas. Insya Allah saya selaku Kepala Man 4 Jakarta akan mensubmit hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, penilaian mandiri pembangunan zona integritas tahun 2021 untuk Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta saya submit. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, boleh aplausnya diikuti untuk madrasah-madrasah yang lain untuk mensubmit aplikasi PMPZI untuk dikirim ke Menteri Agama Republik Indonesia. Nanti akan tampil di layar setelah submit. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, boleh diikuti oleh yang lain semuanya, saya kira sudah ya, untuk PT KIN dan juga madrasah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga tahun depan kita berhasil menjadi satker-satker WBK dan BBBM seperti Man IC Serpong untuk tahun ini dan IAIN Salatiga untuk tahun lalu. Mudah menjadi satker WBK terlebih dahulu ya. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal, Bapak Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam mendampingi kami untuk melakukan submit PMPZI pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Man IC, maksud kami, Man IC Serpong untuk storytelling ya, apa kesuksesan meraih WBK pada tahun ini, satu-satunya madrasah yang mendapatkan predikat WBK pada tahun 2021. Kami persilahkan kepada Man IC Serpong untuk sukses story-nya. Dipersilakan untuk Man IC Serpong. Baik, terima kasih. Suara saya ada belum, Pak? Baik Pak, terdengar dengan jelas Pak. Aku belum isi ya. Mana ini? Oh, belum, saya lupa ya. Baik, izin saya share screen dulu. Kayaknya nanti ya. Ini yang Ada. oke. Bentar. Hah? Belum tampak Pak share screen-nya. Sabar. Oke, tidak apa-apa. Baik.
kamera di mana gantinya? Sebentar. Tambahkan saja. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bidinil Islam. Shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Pak Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Rektor PT KIN. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah. Yang Santa Cola ngece. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan submit bersama pembangunan zona integritas Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Dirjen yang saya hormati dan semua Bapak dan Ibu sekalian, pertama tentu kami dari Man Insan Cendekia Serpong ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan jajaran, juga semua kawan-kawan Satker, terutama mungkin yang madrasah yang di tahun 2021 ini kemarin bersama-sama dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK. Alhamdulillah tentu kami Man Insan Cendekia Serpong berdasarkan hasil penilaian dari Kemenpan RB kami mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Tentu ini atas support, atas dukungan Pak Dirjen dan semua tim di Dirjen Pendidikan Islam, sehingga semua tahapan yang kami lakukan sejak 2020 kemudian menghasilkan predikat yang baru saja kami terima. Selanjutnya tentu Bapak dan Ibu sekalian, kalau tentu bicara success story pada kesempatan pagi hari ini, saya kira sebenarnya kita semua sudah melaksanakan tahapan yang sama. Saya kira madrasah maupun PT KIN, tahapan-tahapan yang kita lalui seperti halnya hari ini. Karena di tahun 2020 yang lalu pun kita melaksanakan submit sesuai deadline itu di 31 Desember di tahun 2020 dengan segala kekuatan tentunya yang kita miliki. Saya kira sudah melakukan yang sama. Kemudian di tahapan berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian tentu karena ada tahapan proses penilaian dari mulai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, kemudian tim penilai internal, kemudian hasil survei, termasuk juga dari Puslitbang, kemudian terakhir, kemudian dari Kemenpan RB dan kami melakukan presentasi di hadapan panelis untuk meyakinkan bahwa kami Man Insan Cendekia Serpong melaksanakan pembangunan zona integritas dan tentu pada saat itu ketika presentasi ya pasti semua kita berharap tentu mendapatkan predikat WBK pada saat itu tentunya. Nah itu saya kira kita sudah lakukan semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya tentu kami di Man Insan Cendekia Serpong ketika berbicara pembangunan zona integritas, pada dasarnya kami di Man Insan Cendekia memang sudah menjadi apa ya kalau bahasa saya memang mungkin kultur Bapak Ibu sekalian. Kultur yang sudah terbangun ketika Man Insan Cendekia berdiri. Mungkin saya gambarkan sederhana, umpamanya seleksi nasional peserta didik baru. Karena itu juga waktu presentasi kemarin ditanyakan, karena ditanyakan terkait dengan benturan kepentingan di sana. SNPDB Man Insan Cendekia, saya kira sejak awal sudah clear bahwa kita memang dari sisi proses tahapan sampai pengumuman
siswa yang memang lolos dan bisa diterima di Mad Insan Cendekia Serpong maupun di Mad Insan Cendekia lainnya itu sudah memiliki juknis yang sangat bagus menurut saya, sehingga tidak ada di situ benturan kepentingan, mau anak siapapun atau masyarakat apapun bisa ikut seleksi, ikut daftar jadi siswa Man IC. Yang penting ikut tahapan seleksi, lulus, selesai, gitu ya. Tidak ada intervensi apapun dan dari manapun. Saya kira itu yang pertama, yang mungkin perlu juga dipahami oleh kita semua. Sehingga ketika panelis dari Kemenpan RB bertanya tentang benturan kepentingan, maka kami amat sangat sangat yakin jawabannya, karena memang ada juknis tentang SNPDB on the track, apalagi di 3 tahun ini sistem penerimaan siswa kami kan computerized gitu ya, dari mulai tes seleksinya sampai kepada hasilnya itu. Bahkan kami di madrasah di Mad Insan Cendekia tahu bahwa ada siswa yang lulus di Mad IC Serpong ya ketika kami menerima SK Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Itu kepala madrasah tidak tahu siapa yang lulus gitu ya. Guru tidak ada yang tahu, panitia tidak ada yang tahu. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian ketika bicara tentang penerimaan siswa baru. Karena ketika bicara madrasah, customer kami kan yang pertama pasti siswa. Maka pertanyaan Kemenpan itu kan itu Bapak Ibu sekalian. Karena bicara zona integritas kan bicara 2 hal menurut saya. Bicara pencegahan korupsi, bicara pelayanan publik. Yang saya pahami itu. Sehingga karena kita mau masuk ke wilayah bebas korupsi, maka di situ kita berkaitan dengan penerimaan siswa. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang mungkin saya kasih contoh sederhana sekali terkait dengan pembangunan zona integritas. Kemudian kalau bicara tahapan-tahapan berikut yang kita lakukan, tentu yang kedua kalau bicara pelayanan publik, kita bicara inovasi Bapak Ibu sekalian ya. Bicara inovasi untuk pelayanan publik. Karena customer kami, kalau madrasah amat sangat terbatas sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, saya kira di madrasah lain juga, ya kalau madrasah kan sama ya. Jadi siswa, alumni, kemudian orang tua siswa. Gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita madrasah membuat inovasi-inovasi untuk pelayanan terkait 3 hal itu. Maka siswa, untuk siswa umpamanya, kita melakukan sebuah inovasi yang tentu output dan outcome-nya jelas. Sasarannya jelas, indikatornya jelas. Saya kira itu yang saya lihat kemarin dalam presentasi dengan Kemenpan RB yang ditanyakan. Ketika Man IC Serpong meraih ranking pertama UTBK, LTMPT, Kemenpan RB bertanya, apa yang dilakukan oleh Man IC Serpong? Maka kita sampaikan bahwa kita punya program dan itu bagian dari inovasi. Karena kalau mungkin kita madrasah mengikuti pola pembelajaran biasa, maka itu bukan inovasi. Belajar setiap hari, kemudian tidak ada target, kemudian tidak ada program, maka itu tidak masuk kategori inovasi. Sehingga outcome-nya jadi tidak jelas. Nah, ketika ditanya apa program yang dilakukan, maka kita punya program terkait dengan layanan inovasi terhadap siswa, inovasi layanan terhadap siswa. Kita punya program, kita beri namanya Pamungkas. Pamungkas ini adalah sebuah program pembinaan untuk persiapan anak kelas 12 bisa mendapatkan nilai terbaik di UTBK. Itu tentu sesuai dengan target anak-anak kita, mau mengambil jurusan apa di perguruan tinggi mana, dan tentu di Mad Insan Cendekia Serpong anak-anak kita amat sangat targetnya kan amat sangat tinggi, sehingga program di bidang akademik yang Pamungkas tadi itu harus betul-betul terukur sehingga itu bisa mencapai sasaran tadi, mencapai output tadi. Ya, nah itu kemudian itu amat sangat digali oleh tim Kemenpan RB. Nah, itu terkait dengan layanan kepada siswa, karena ya customer kita yang paling utama yang kita layani sehari di madrasah adalah siswa. Ya, bagi kami yang boarding tentu ada kegiatan akademik yang sehari-hari, kemudian juga tentu kegiatan asrama yang juga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan itu bagian dari pelayanan kami kepada siswa. Ya.
Itu bicara tentu inovasi. Ya, kemudian yang berikutnya, ya kalau bicara alumni, ya karena alumni itu pasti akan terus berkomunikasi dan membutuhkan madrasah terkait beberapa hal. Yang paling saya kira dimanapun alumni pasti berkaitan dengan legalisir ijazah. Itu, ya alumni itu pasti datang ke madrasah itu yang pertama itu alasannya pasti karena mau melegalisir. Gitu ya. Kalau alasan kangen itu menurut saya masih nomor sekian karena tidak semua siswa akan datang. Tapi kalau legalisir itu pasti datang. Gitu. Karena banyak kepentingan berkaitan dengan melegalisir ijazah. Maka kita mau inovasi untuk layanan alumni untuk melegalisir. Namanya LOL. Itu Bapak Ibu sekalian ya. LOL ini kan bahasa gaul. Nah, ya saya kira ya harus kekinian lah. Tapi LOL itu tentu punya kepanjangan. Ya, LOL itu legalisir online. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi alumni Man Insan Cendekia Serpong tidak harus datang ke madrasah. Apalagi kemarin tema kita kan pandemi. Itu maka alumni Man IC Serpong cukup melakukan konfirmasi melalui Google Form. Karena ternyata ketika saya sharing session dengan Sekolah Menengah Analisis Kimia Bogor, karena Semakbo Bogor ini kan sudah WBBM, Bapak Ibu sekalian. Ternyata inovasi itu tidak harus yang apa ya, high tech itu tidak harus Bapak Ibu sekalian. Itu mahal gitu, tidak harus begitu ternyata. Ketika kami menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB pun sama menyampaikan bahwa tidak harus yang mahal, yang harus selalu berbasis IT gitu. Tapi fokusnya adalah bagaimana mempercepat layanan, mempermudah layanan itu, artinya efektif, efisien itu, ya. Dan di situ pasti zero biaya, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pakai LOL Bapak Ibu sekalian, legalisir online. Nah, siswa alumni Man IC Serpong yang ada di luar negeri, yang di mana-mana, cukup buka website, isi Google Form, kemudian dia tinggal pilih. Apakah mau PDF itu langsung kita scan, legalisirnya langsung dikirim kembali, gitu ya, berbentuk PDF juga, atau dia ingin yang memang masih stempel basah lah begitu. Maka tentu nanti kita arahkan untuk melalui ekspedisi. Gitu. Tapi siswa tidak harus datang, itu walaupun tentu bagi mereka kan tetap ingin ketemu ke madrasah. Tetapi situasi pandemi pasti kita batasi, gitu ya. Nah, itu contoh lah saya memberi contoh kepada Bapak Ibu terkait inovasi, terkait layanan. Karena saya memahami zona integritas di dua hal saja. Bahwa pencegahan korupsi, kemudian bagaimana pelayanan publik lebih baik. Gitu ya. Ini gambaran. Jadi, itu yang kami lakukan dan tentu termasuk diantaranya yang dipertanyakan oleh Kemenpan RB. Itu kan terkait dengan survei kepuasan. Nah ini tentu secara periodik pada akhirnya kita memang harus selalu melakukan survei kepuasan kepada customer kita. Ya kalau bicara customer artinya kita siapa yang kita layani? Pasti kan yang kita layani adalah siswa, kemudian tentu alumni dan orang tua siswa. Ya kalau orang tua siswa tentu pendekatan yang kita lakukan tentu bagaimana ketika orang tua siswa bicara kembali ke siswa. Apakah anak orang tua putra putrinya merasa puas dengan layanan yang ada di Man Insan Cendekia, tentu di berbagai sektor pada akhirnya, ya terkait dengan capaian akademik, kegiatan dan lain-lain sebagainya. Tentu itu kalau orang tua kan sebenarnya input terhadap siswa. Jadi kalau akhirnya siswa merasakan puas, maka secara otomatis maka orang tua pun akan puas sebenarnya, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita berbicara terkait dengan pembangunan zona integritas, ya. Dan banyak hal Bapak Ibu sekalian tentu yang sudah kami lakukan di Man Insan Cendekia Serpong, dan itu sebenarnya sudah sangat menjadi sebuah kultur ya di Man Insan Cendekia Serpong maupun sebenarnya di Man Insan Cendekia lain. Tadi saya memberikan gambaran punya siswa, kemudian juga guru, termasuk punya kepala madrasah, artinya pola rekrutmen, pola asesmen guru, semua kan sudah melalui sebuah mekanisme yang sangat terukur sekali. Nah ini yang paling penting menurut saya Bapak Ibu sekalian, karena selalu saya lihat di beberapa pertanyaan inspektorat pun punya TPI pun
pertanyaan terkait yang lebih banyak itu terkait dengan benturan kepentingan. Ya, benturan kepentingan itu selalu muncul dipertanyakan, gitu ya. Dan evidennya oleh inspektorat pun juga banyak ditanyakan, Bapak Ibu sekalian ya, gitu ya. Nah, saya kira itu gambaran awal dari saya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa sih yang tentu yang dilakukan oleh Man Insan Cendekia Serpong terkait dengan pembangunan zona integritas di tahun 2020-2021 gitu. Nah, tentu kalau saya sampaikan profil, saya kira Bapak Ibu sudah tahu kami semua lah begitu ya. Jadi saya tidak akan hal-hal seperti ini, saya kira sama ya. Bicara prestasi umpamanya, saya kira madrasah-madrasah yang ikut piloting ini juga adalah madrasah-madrasah berprestasi semuanya. Ya, tetapi tentu tadi saya bilang prestasi yang dicapai itu prosesnya seperti apa. Nah, inilah yang dipertanyakan. Makanya proses yang menuju prestasi itulah yang kemudian kami kemas menjadi sebuah inovasi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang di luar kewajaran lah bahasa kaminya. Ya, kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan dan itu di luar kewajaran, itulah yang kami anggap sebuah inovasi. Karena kalau kami tidak melakukan itu, capaian ini tidak akan tercapai, Bapak Ibu sekalian. Ketika kami meraih nilai peringkat terbaik 1 UTBK, kita bisa menggeser SMA MH Tamrin, kan prosesnya panjang, Bapak Ibu. Termasuk di masa pandemi. Di masa pandemi kemarin kami tetap konsisten. Bimbingan UTBK, seminar karir dan itu terstruktur sekali, tryout yang berulang-ulang. Kemudian itu selalu kita evaluasi secara konsisten. Gitu ya. Nah, ini kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Bahkan kami melibatkan orang tua, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, orang tua terkadang bisa lebih tahu duluan, Pak. Ya, hasil tryout anak-anak. Kenapa? Ya karena memang kita punya persepsi, punya visi yang sama dengan orang tua terkait target utama kami di Man Insan Cendekia, gitu ya. Nah, ini sebaran kami, saya kira ini saya hanya sekilas saja Bapak Ibu sekalian, tapi ini bisa jadi ukuran Bapak Ibu sekalian. Ketika siswa Man Insan Cendekia Serpong ingin punya target ITB 31% yang lulus ini Bapak Ibu, UI, UGM, kemudian dan seterusnya, dengan tentu jurusan-jurusan yang jurusan favorit, maka nilai kami pasti nilai UTBK anak kami pasti harus lebih tinggi, begitu ya. Setelah ini di 2021 Bapak Ibu sekalian sebarannya ya. Nah, termasuk ini Bapak Ibu Olimpiade umpamanya, capaian kami di 2021 ada 3 siswa kami yang bisa meraih medali di Olimpiade Internasional, yang ini di jalur resmi, gitu ya. Kami selalu menyebut, mohon maaf ketika menyebut jalur resmi, artinya karena tahapannya yang melalui Kemdikbud, gitu ya. Tahapan ini yang amat sangat panjang dan mungkin ya bagi kawan-kawan yang belum sampai memahami ini mungkin dianggap sepele, Pak. Bahwa anak-anak kita setelah mendapatkan medali KSN atau kompetisi nasional kan ternyata tahapannya panjang, Pak, di Kemdikbud. Pelatnasnya bisa 3-4 kali, kemudian bisa mengikuti event Olimpiade Internasional ini dan kemudian meraih prestasi. Perlu Bapak Ibu ketahui, konsistensi inilah yang mungkin tidak mudah Bapak Ibu sekalian, dan inilah yang ternyata dicermati oleh Kemenpan RB. Program-program yang dilakukan yang di luar standar, yang kemudian itu menghasilkan output dan outcome yang bagus, inilah yang dicermati oleh Kemenpan RB. Jadi tidak hanya bicara prestasinya gitu ya Pak, tidak bicara hasilnya gitu, tapi prosesnya yang dicermati, karena inovasi itu tadi bagaimana kita memberikan layanan. Ya kalau hanya hasil akhir ya saya kira tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana prosesnya itu dicermati sekali Bapak Ibu sekalian ya oleh Kemenpan RB ya. Nah, dan saya kira kalau ini before after saya kira sama lah Bapak Ibu sekalian ya. Terkait dengan langkah yang kami lakukan, kalau ini saya tidak terlalu ini menurut saya, karena saya lebih mencermati sebenarnya kemarin ketika kami presentasi dan memang ada tanya jawab dari panelis dari Kemenpan RB, itu menukik di beberapa hal, karena mereka ternyata fokus Pak di pencegahan korupsi, kemudian di pelayanan. Jadi di 2 hal itu kalau bicara WBK kan begitu Bapak sekalian ya. Nah kemudian hal lainnya tentu
gerak dan langkah kita di madrasah, khusus kami di Madrasah Cendekia Serpong, tentu kami berbasis SOP, ya. Jadi semua program dan lain sebagainya itu kita menjalankan SOP. Dan SOP ini kan rumusnya adalah mensederhanakan sebenarnya tahapan-tahapan kegiatan, gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Kalau aplikasi dan lainnya, saya kira kawan-kawan madrasah lain bisa lebih baik dari kami sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena saya juga sempat mencermati di beberapa hal kawan-kawan madrasah, saya kira sudah sangat luar biasa sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi memang mungkin kalau boleh saya memang mencermati, lagi-lagi kita bicara mencermati, terutama saya mencermati pada penilaian internal oleh inspektorat, kemudian lanjut ke Kemenpan, itu Pak. Itu yang kami cermati, dan memang akhirnya lagi-lagi tadi bicara pencegahan korupsi, maka di situ harus zero, karena ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi kalau kita survei Bapak Ibu, ya, ketika survei dilaksanakan apakah madrasah memungut, ada biaya, ada pungutan biaya. Nah, ini yang tentu akan amat sangat riskan Bapak Ibu sekalian, ya, ketika dilakukan sebuah survei, amat sangat riskan saya kira kalau bicara nanti pungutan-pungutan, gitu ya. Nah, ini yang tentu juga harus kita betul-betul memahami definisi pungutan itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini yang jangan sampai nanti kemudian orang tua tidak memahami, sehingga nanti bisa jadi salah menjawab, ya. Ketika layanan tadi saya sebut legalisir online ada pungutan, nah, itu kan yang berbahaya nanti Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, padahal tadi kita sudah online cuma PDF kok, kenapa harus ada biaya melegalisir, gitu kan, umpamanya. Nah, saya kira itu juga salah satu Bapak Ibu sekalian, ya, yang tentu dicermati, karena bicara tentu pencegahan korupsi, gitu ya. Nah, saya kira ini saya hanya share screen saja lah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan raihan kami kemarin ketika kami mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Selanjutnya tentu terakhir Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap betul Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan juga semua kawan-kawan, kami juga butuh support dan dukungan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Insya Allah kami lanjut ke WBBM. Tentu ini menjadi motivasi ketika kemarin kita raihan WBK kami, tentu kami punya semangat juga di Madrasah Cendekia Serpong untuk lanjut ke WBBM. Tinggal tentu kami butuh dukungan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam, langkah-langkah konkret tentunya, karena fokus WBBM itu apa, kemudian apa yang harus kami lakukan. Nah, tentu ini juga kami butuh dukungan Bapak Ibu pimpinan, sehingga konsep maupun apapun yang kami lakukan untuk persiapan WBBM memang itu real kita lakukan, kemudian itu menjadi budaya kita, menjadi kultur kita di madrasah, gitu ya. Saya ke kawan-kawan di Madrasah Cendekia Serpong, ke tim, saya selalu sampaikan bahwa pembangunan zona integritas itu bukan lomba. Sama halnya saya kira disampaikan oleh beberapa pimpinan. Ini kan bukan lomba, gitu ya. Kalau lomba saya kira selesai penganugerahan selesai Pak saya. Tapi kan ini bukan lomba, tapi bagaimana membangun budaya terkait reformasi birokrasi. Sehingga kami di Madrasah Cendekia Serpong ingin bahwa tidak semata-mata ada award, tetapi bahwa pembangunan zona integritas ini betul-betul bisa kami aplikasikan dan memang kami jalankan dalam sehari-hari, ya. Tapi memang tidak mudah saya kira Bapak sekalian, ketika kita sudah mendapatkan predikat WBK, maka tentu banyak hal yang gerak langkah kita betul-betul menjalankan pembangunan zona integritas ini. Dan memang ya walaupun menjadi tantangan tersendiri, tapi lumayan berat menurut saya gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Predikat WBK itu apa ya, karena ujungnya itu Bapak Ibu sekalian, ya, wilayah bebas korupsi itu menurut saya ya ada beban tersendiri, ya, bagi kita semua menurut saya, karena stempel yang disematkan ini luar biasa menurut saya, ya. Tidak sesederhana penyerahannya gitu Pak, Zoom meeting saja gitu, tapi ini ada hal yang luar biasa. Tetapi di sisi lain memang pada akhirnya ini menjadi penyemangat buat kami dan menjadi motivasi buat kami bahwa
selama ini yang kami lakukan di Man Insan Cendekia Serpong, ternyata memang kami mendapatkan anugerah wilayah bebas korupsi. Sehingga ini menjadi kesyukuran kami semua, keluarga besar Man Insan Cendekia Serpong. Saya memiliki, saya selalu bilang, super tim yang hebat. Di belakang saya ini Bapak Ibu sekalian, mereka lah yang selama ini bagaimana selalu berdiskusi, selalu berdebat, begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, kami terkadang ribut gitu ya. Untungnya tidak jotos-jotosan sih Bapak Ibu sekalian ya. Yang jelas meributkan tentang konsep, tentang ide, terus bagaimana mengimplementasikan gitu ya. Karena ketika kita ingin melakukan perubahan kan yang kita rubah bukan tim, tetapi semua warga madrasah. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu sekalian. Kalau hanya tim ya mungkin ya selesai Pak ya. Kalau tim pasti sudah paham semua, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan perubahan itu untuk semua warga madrasah, untuk semua sivitas. Nah, ini kadang-kadang ya tim-tim ini menurut saya luar biasa, mereka kadang-kadang diskusinya cukup hangat gitu ya, tetapi ya karena kami sudah menjadi bagian keluarga, sehingga diskusi apapun fokus kami adalah bagaimana kita akhirnya bisa mencapai raihan anugerah wilayah bebas korupsi. Saya kira itu yang sementara bisa sampaikan. Tadi semalam Bu Yusi sampaikan success story. Saya kira ini bukan success story sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ini awal bagi kami di Man Insan Cendekia Serpong untuk terus belajar dan belajar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Man IC Serpong, Bapak Dr. Abdul Basit. Mohon berkenan Bapak, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari peserta. Dipersilahkan gitu ya Pak. Ya, makasih, biar ada diskusi pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya bisa raise hand, nanti akan kami persilahkan. 2 penanya saja, saya kira ya. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, dipersilahkan. Mirar Bu. Baik, dari Pak Mihrar, silahkan memperkenalkan diri Pak, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Mihrar dari Mandua Kota Padang. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Basit Man IC Serpong berkaitan dengan kesuksesan beliau mengelola madrasah, khususnya membina anak kita khusus di Mandua Serpong. Yang ingin kami tanyakan adalah tadi disampaikan tentang adanya pembinaan melalui TO dan pembinaan belajar untuk target UTBK bagi anak kelas 12. Yang ingin kami tanyakan, apakah TO itu TO yang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak luar atau bimbel, ataupun TO yang dilaksanakan oleh guru, di mana pembelajaran dan soal-soalnya dibuat oleh guru secara berkesinambungan sehingga anak ini terpantau sedemikian rupa. Nah, jadi apakah TO itu dilaksanakan kerjasama dengan orang luar, dengan pihak luar, atau cukup internal madrasah saja? Terima kasih Ibu, dan mohon jawaban yang dari untuk pedoman bagi kami madrasah-madrasah lain di luar Man IC. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dipersilahkan Pak Dr. Abdul Basit untuk langsung menjawab pertanyaan dari Pak Mihrar terkait TO yang dilaksanakan oleh Man IC, bagaimana? Baik, terima kasih Bu Pak. Ya, saya kira pasti kalau madrasah akan tertariknya ke TBK-nya Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, kita punya inovasi pembelajaran itu namanya Pamungkas. Pamungkas itu peningkatan mutu unggul akademik siswa. Nah, nanti akan nyambung ke sana. Nah, Pamungkas ini sebenarnya Bapak Ibu program yang di semua Man IC dijalankan.
Artinya memang untuk mencapai target, karena kami memang di Juknis Pengolahan Man Insan Cendekia, kami ditarget anak-anak kami itu lulusannya harus 90% tembus perguruan tinggi negeri favorit. Artinya perguruan tinggi negeri terbaik Bapak Ibu sekalian, baik di dalam maupun di luar negeri. Maka tentu kami harus melakukan sebuah proses panjang gitu ya. Jadi bukan menyulap siswa ketika mau UTBK gimana caranya supaya dapat nilai terbaik, bukan. Ada proses panjang Pak tahapannya. Nah, keterlibatannya siapa saja yang jelas pasti internal dan eksternal. Makanya saya bilang tadi konsep ini harus dipahami oleh semua orang, pimpinan, guru, siswa, dan termasuk orang tua siswa. Nah, program Pamungkas ini amat sangat panjang sebenarnya. Karena dalam program Pamungkas, dalam inovasi yang namanya Pamungkas ini, kita punya program namanya Responsi. Ya, ini kegiatan yang dijalankan Bapak Ibu sekalian di sehari-hari aktivitas siswa kami. Ini penambahan jam pelajaran untuk mata pelajaran UTBK sesuai dengan jurusan, artinya Saintek maupun Soshum begitu. Jadi ini sudah kita jalankan. Kemudian ada bimbingan UTBK pun sama, ya gitu. Jadi ada bimbingan UTBK kita lakukan, yang itu terprogram dan terstruktur dan pasti ada evaluasinya. Itu yang kedua Pak, bimbingan UTBK. Kemudian bimbingan UTBK itu di dalamnya ya ada tryout dan sebagainya. Kalau ditanya tryoutnya dari mana, ya pasti tryout itu ada internal, ada eksternal. Ya, itu kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentu wawasan perguruan tinggi. Ya namanya macam-macam lah Bapak Ibu sekalian ya. Ada seminar karir dan sebagainya. Tapi kita melibatkan semua orang di Man IC, termasuk guru BK Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya guru mata pelajaran UTBK, tetapi justru guru BK, karena guru BK lah yang pertama akan memetakan siswa kita itu mau ke Sainteknya atau ke Soshumnya, ya. Ya, kemudian ada potret diri yang tadi guru BK itu potret diri disebutnya, gitu ya. Nah, jadi itu kita jalankan semua Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dan itu memang bukan hari ini, ya, bukan kemudian ketika kami mendapatkan peringkat 1 itu memang karena ini proses panjang 25 tahun Bapak sekalian. Semua kita lakukan dari dulu gitu ya. Makanya saya bilang bahwa ini sudah kultur kami ya. Kultur akademik kami sudah begini Bapak Ibu sekalian gitu ya. Konsistensi kami, keistiqomahan kami agar alumni Man Insan Cendekia Serpong diterima di perguruan tinggi negeri favorit itu sudah clear gitu ya. Orang tua sudah paham Pak. Siswa sudah tahu kalau masuk Man IC Serpong mereka sudah tahu mereka akan kemana, gitu ya. Nah ini tentu memang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, ya, akhirnya tidak mudah. Dan saya kira konsistensi inilah kemudian ketika Kemenpan RB bertanya tentang inovasi yang oleh Man IC Serpong, saya tidak bukan tidak membuat aplikasi Pak, bukan. Kami punya aplikasi, tetapi kami pertajam di Kemenpan RB di Pamungkas ini. Kenapa? Karena outputnya jelas Pak, outcome-nya jelas. Terbaik peringkat 1 LTMPT saya kira clear itu. Dan itu orang sudah tahu semua, sehingga kami tinggal memperkuat saja. Dan karena itu sudah menjadi kultur, sudah keseharian, ya kami menjawabnya dengan sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Karena kami menjalankan semuanya. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Saya kira sudah jelas ya jawaban yang disampaikan ya Pak Mihrar. Mohon izin Pak Dr. Abdul Basit, di kolom chat ada pertanyaan untuk biaya pengiriman legalisir ijazah itu seperti apa? Apakah dianggarkan atau bagaimana? Mohon jawaban. Oke. Ya kalau biaya pengiriman pasti dikembalikan kepada alumni Bapak Ibu sekalian. Tapi kan itu bukan pungutan dari kami. Kan yang tidak boleh itu pungutan. Satu lembar 500 rupiah, satu lembar 2.000. Nah itu pungutan menurut saya. Tapi kalau mengirim, ya itu karena mau mengantarkan, gitu ya. Tapi bisa hemat daripada orang dari Makassar, siswa alumni kami Makassar, harus datang ke Serpong untuk legalisir, pasti lebih mahal biayanya dibandingkan dikirim melalui ekspedisi. Atau dari luar negeri, masa harus pulang dulu ke Indonesia hanya untuk melegalisir ijazah. Nah, saya kira itu efisiennya di situ, saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak.
Selanjutnya Bu Evi Muafia dari IAIN Ponorogo. Dipersilakan untuk mewakili dari PT KAIN mungkin ya Bu ya. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf ini tadi sinyalnya agak error. Ini saya mau memberikan apresiasi juga kepada semua teman-teman yang sudah mensubmit secara bersamaan pada pagi hari ini, luar biasa menurut saya. Juga kepada Man Insan Cendekia saya ucapkan selamat karena tahun kemarin sudah menjadi yang terbaik ya. Kemudian juga kepada calon UIN IAIN Salatiga gitu ya, itu juga luar biasa mewakili untuk di perguruan tinggi. Mbak Ulfa dan teman-teman semuanya, saya tertarik dengan cerita yang disampaikan atau testimoni dari Pak Kepala Sekolah, Pak Basit ya? Pak siapa namanya tadi? Dr. Abdul Basit, Bu. Ya, Pak Dr. Abdul Basit, salam kenal Pak, luar biasa ini ada capaiannya di Insan Cendekia dan memang sudah diakui ya oleh teman-teman semua bahwa memang sangat bagus pengelolaannya, dan ini para emak-emak, para bapak-bapak ini sudah baper semua nih, pingin nyekolahin anaknya ke sana, ini ternyata memang luar biasa. Begini Pak Basit, tadi sudah disampaikan bahwa PMBZ ini bukan lomba ya, bukan lomba, tapi bagaimana kemudian kita memang ini sebenarnya pekerjaan kita gitu ya, jadi pekerjaan kita yang harus kita lakukan begitu, memang sehari-hari sebenarnya seperti ini. Cuman ini Pak, saya ingin tahu trik dan tipsnya ya untuk menyemangati teman-teman bagaimana sih agar merasa bahwa ini adalah tanggung jawab mereka gitu ya. Kalau di IAIN Ponorogo memang kami punya tim, tapi memang tim ini kadang-kadang ada di tim ini, ada di tim ini karena memang kekurangan tenaga gitu ya. Jadi mungkin Pak Basit punya tips dan trik sehingga bagaimana sih agar hubungan dengan persiapan PMPZI ini Bu Ulfa, saya dengarnya putus-putus ya? Sama apa enggak? Jelas sih Pak, jelas kok suaranya. Mungkin bisa diulang. Jelas lancar. Jelas lancar. Jangan sampai dari yang saya gitu. Karena saya dengarnya putus-putus. Iya kali Pak. Ini kayaknya terputus. Tapi ini sekarang macet ya. Bu Evi-nya terputus sepertinya ini. Halo Bu Evi. Tips dan trik mungkin. Nah, pertanyaannya tadi trik ya, tips dan trik bagaimana membuat tim yang bagus mungkin ya tadi yang disampaikan oleh Bu Evi. Untuk penyemangat teman-teman yang lain Pak. Oh, tips and tricks itu ya? Oke. Ya, Bunda dan juga semuanya, Bapak Ibu sekalian, ya apa ya? Saya kira saya di sini dengan kawan-kawan tim membangun semangat kekeluargaan sih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan semata-mata semangatnya tadi karena SK gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira kan itu SK itu hanya formalitas saja menurut saya ya. Walaupun dalam eviden itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tetapi kalau bicara tadi tips and trick tentu ya kita semangat kebersamaan, semangat keluarga yang saya bangun dengan kawan-kawan. Nah ini saya kira ini yang saya bangun dengan kawan-kawan bahwa sebenarnya saya bilang tadi kami sudah menjalankan apa yang kemudian dinilai oleh Kemenpan RT. Sisa tentu memang kami harus merapikan dari sisi dokumen karena eviden itu kan basisnya by dokumen ya. Tentu semua gerak langkah kita di zona integritas itu ya apapun ada dokumennya, karena kalau tidak dokumen maka itu tidak akan terlihat gitu ya. Jadi kalau tipsnya membantu tim ya memang ya kita membangun kebersamaan. Ya memang kalau yang mungkin madrasah relatif warganya lebih kecil Bapak Ibu sekalian mungkin dibandingkan PT KAIN gitu ya, mohon maaf namanya. Saya memang nggak membayangin kalau UIN Syarif Hidayatullah ya ada dengan puluhan ribu, saya kira memang ya luar biasa menurut saya ya. Jadi ya kalau madrasah kan relatif lebih kecil ya. IC Serpong kami guru dan tendi kan hanya 130-an lah kurang lebih. Kemudian murid kami hanya 420-an gitu ya. Jadi tidak banyak, mungkin relatif bisa lebih mudah begitu Bapak sekalian. Tetapi kalau bicara tim
super tim ini ya memang super tim yang luar biasa. Ini sudah akhirnya selama setahun ini sudah kayak saudara beneran Bapak Ibu. Sudah jadi keluarga sebenarnya selama ini, tetapi ketika ngurusin Z ini kayaknya betul-betul Bapak Ibu sekalian ya kalau bicara siang malam ya pokoknya kita lakukan sama-sama lah gitu ya. Kita lakukan sama-sama, kita jalankan semua tahapan begitu Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting kan pasti bicara reward Bapak Ibu sekalian gitu ya. Walaupun ya kalau bicara negara kan susah Pak Bapak Ibu sekalian ya kalau bicara reward, tetapi ya ini bagian dari sebuah perjalanan hidup kami di Mat Insan Sendikia Serpong, dan memang kami punya seperti yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya di belakang saya ini luar biasa lah. Saya sangat mengapresiasi mereka karena raihan ini mereka tim yang memang sangat solid dan sangat luar biasa. Jadi kalau tanya tips trik, saya kira ya kita bangun semangat kekeluargaan Bapak sekalian. Karena dengan cara itu kita bisa bergerak bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Basit, pangapunten sinyalnya hilang. Padahal saya di ibu kota loh ini. Ibu kota Ponorogo. Enggak loh Mbak, saya bentuknya sedang di Kemayoran. Iya. Iya. Hotelnya berarti itu Bun. Iya, hotelnya harus bintang berapa ya biar sinyalnya bagus. Makasih Mbak Ufa, makasih Pak Basit, salam kenal, sukses selalu semuanya. Sukses Ponorogo. Terima kasih Bapak. Menyusul untuk tahun depan ya Ponorogo. Ya, semangat, yang penting semangat untuk melayani lebih baik. Saya kira dua pertanyaan sudah mewakili dari teman-teman yang lain ya Bapak Ibu. Kita tetap semangat. Yang kemarin sudah dinilai kemudian belum berhasil, tahun depan insya Allah berhasil. Amin. Amin. Nggak boleh baper pokoknya. Nggak boleh baper pokoknya. Satu-satunya satker Pendis ya dari Madrasah PTKIN yang tembus tahun ini hanya baru Mat IC Serpong. Tapi tahun depan saya kira lebih dari 10 kayaknya. Amin. Amin. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Abdul Basit atas cerita kesuksesannya, pengalamannya untuk meraih predikat WBK dari Menpan. Sangat luar biasa, kami semuanya mengapresiasi. Baiklah Bapak Ibu, saya kira cukup untuk sesi kali ini. Bapak dan Ibu, sebelum acara kita tutup, marilah kita bersama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Muhlisuddin MA, Kepala Biro Akpaska pada UIN Fatmawati Bengkulu. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhlisuddin, Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan pada UIN Fatmawati Bengkulu, dipersilahkan. Monggo Pak. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi hari ini baru saja kami melaksanakan acara submit serentak BMPZI 2021. Dirjen Pendis, PTKIN dan Madrasah se-Indonesia yang langsung dipimpin oleh Bapak Dirjen Pendis, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, STPMI. Kiranya acara yang kami lakukan ini Engkau ridhoi ya Allah SWT. Ya Allah, Kau dapat memberikan maunah bagaimana bertahankan usaha menjaga agama untuk tetap dalam melaksanakan tugas yang mulia ini demi keselamatan kami ke depan, khususnya SNI dan MTI dan tetap kami dalam titik Tuhan. Allah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan pada kami semua maunah-Mu, kesehatan,
lahir dan batin, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai sipil negara, jajaran Kementerian Agama. Semoga apa yang kami lakukan ini beribadah sini. Allahumma ya Allah ya Rabbul Rahim. Akhirnya saya mohon ampunan ya Allah atas dosa-dosa yang kami lakukan, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Amin. Dosa-dosa dulu kami dari agama di Indonesia. Amin. Allah ya Rabbul Rahim. Perkenankanlah kepada permohonan kami. Amin. Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang belum berhasil submit hari ini, masih ada waktu untuk submit sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Jadi masih ada waktu bagi Bapak Ibu yang belum berhasil submit pada hari ini. Untuk Bapak Ibu semuanya diharapkan untuk segera membuat evidence, dimasukkan ke dalam link Google Drive untuk dikirim ke email. Nanti itu sudah saya masukkan di kolom chat, karena nanti dari hasil submit Bapak Ibu pada akhir Desember ini nanti akan kita lihat sarjana mana yang layak untuk dinilai oleh Ditjen Pendidikan Islam pada akhir Januari 2022. Begitu ya Bapak Ibu, nanti informasi lebih lanjut akan disampaikan lewat grup PNPZI Madrasah ataupun PTKIN Indonesia. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat. Terima kasih Mbak Ulfa. BBM. Ya Mbak Ulfa. Atas pengiriman lewat Google Drive kapan Mbak? Sebelum penilaian dari Ditjen Pendidikan Pak. 31 Desember 2021 Pak. Oh, tetap 31 Desember Bu isi ya. Karena bagi misalnya sudah submit, ketika tidak ada evidence maka dengan berat hati tidak bisa dimasukkan ke tahap berikutnya. Oh iya iya. Baik. Makasih Bu, makasih. Baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, partisipasinya Bapak Ibu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Peserta kita pada pagi hari ini mencapai 550 peserta, luar biasa. Semangat Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf kami menghantarkan acara pada pagi hari ini apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma muwaffiq wa mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu Haja Yusi ada pengumuman lain bisa disampaikan kepada para peserta. Sudah cukup sih Mbak Ulfa, tadi sudah disampaikan juga. Sudah jelas. Mantap. Mantap Ulfa. Mantap Bu. Sama-sama Bapak Ibu. Semangat. Salam semangat dari kami keluarga besar Mandua Kota Makassar. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Yusi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oh iya. Semangat. Pokoknya WBK yang kedua ya. Iya. Terima kasih banyak Bu. Doanya juga Bu buat Mat Insan Cendekia dan Keluar Tengah Bu. Iya Pak. Semua didoakan yang terbaik. Semua didoakan. Semakin banyak kita yang Ya Mitro Mbak Yusi. Oh iya. Sama-sama Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin lagi ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yusi, pamit ya Mbak Yusi. Iya Bu.
Terima kasih Bu Yusi. Kapan-kapan saya ditunggu. Oh iya, siap. Kita makan ikan laut ya, Pak. Iya, siap. Tahunan ya? Pak Karol, Jenderal Aceh Pangandaran. Iya, siap. Siap. Mantap, Pak. Berarti kalau guru itu seperti Iya. WBK Tanah Laut. Durian. Oh iya, Pak. Keluarga Mas. Musim durian yang hilang di tengah laut. Oh iya, sekarang durian ya. Kemarin Bapak Pokoknya kita kemarin itu 100%. Sudah makan durian kan ya? Dan programnya Banyak Bu Yusi, lagi musim. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu. Semangat selalu. Makanya semangat ini berarti yang Berapa orang Pak kira-kira? kalau lagi tidak kapring-pring, kalau orang kan kapring sekali. Itu program kerja. Astagfirullah fi Allah Jumat. Bu Ustaz penjelas tentang sholat. Jam 12 selesai. 1 jam bedanya. Bapaknya sama kita. Kalau bedanya sama 1 jam beda. Oke, kita semua. Kita tinggal lagi berlaku dengan epidemi. Ini jangan takut mulai adik WA ke guru. Ini Pak, tadi kalau dari Laut, alhamdulillah setelah mengikuti arahan yang lain sama ya, yang jelas, mudah-mudahan apa yang saya katakan oleh tersebut tadi mengatakan bahwa mereka menyiapkan dari kedepannya dan baik dan lebih demikian. Assalamualaikum. dan pada penilaian tahun lalu sebenarnya kita salah satu yang bikin kurang adalah kita benturan kepemimpinan ya, benturan kepemimpinan itu memang kita tuliskan tidak ada. Jadi kita tidak mau kalau tidak ada. Apa yang mendasari sehingga itu tidak ada? Jadi punya Pak Abdul Basit tadi yang mendasarnya adalah gini. Mereka punya bukti untuk itu manajemen bahwa akhir-akhir kita kan nggak ada, kita mengatakan bahwa tidak ada benturan kepemimpinan, tidak ada risiko dan berbagai macam, mana mengatakan tidak ada. Tidak ada dasar yang tidak ada lagi. Perbandingan prestasi ya, perbandingan prestasi dari tahun ke tahun dan apa yang dibutuhkan untuk sehingga prestasi itu bisa meningkat itu pakai apa? Kalau mereka tadi kan pakai UTBK ya, ternyata yang dilampirkan tadi itu adalah mereka melakukan tryout. Misalnya UTBK sebelumnya tryoutnya nggak ada, nggak intens. UTBK yang ini mereka pakai tryout yang banyak, kemudian pakai apa tadi itu ya pemetaan ya oleh UTBK kalau nggak salah. Sebelumnya nggak ada. Sebenarnya kita bisa bikin itu nanti kita kalau sebelumnya kita itu ada seminar karir, kan? Kemudian kita punya. Iya. Lalu, itu buat deskripsinya. Nah itu yang nggak ada.